السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat terindah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah Allah hamparkan kepada kita bulan suci Ramadan. Allah persembahkan buat kita umat Islam beribadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Dia kasih kita rahmatnya, Dia kasih kita maghfiratnya, Dia kasih kita itkum minan narnya. Dia persembahkan buat kita nuzulul Quran, dan Dia berikan buat kita malam Lailatul Qadar. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempersembahkan bulan Ramadan buat umat Islam dan tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Rasulullah? Mengapa kita umat Islam begitu rindu, begitu kangen, begitu butuh dengan bulan suci Ramadan? Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Manusia pada dasarnya adalah manusia yang baik, manusia yang lurus,
manusia yang dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah menggambarkannya di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita masih di alam ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, benarkah aku ini adalah Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, benar, kami bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu artinya di alam ruh kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita berumur 120 hari di dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ketika kita masih berada di alam rahim, kedudukan kita manusia begitu dekatnya dengan Allah, tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Begitu juga ketika kita dilahirkan. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-72, 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari dalam perut ibu kalian, tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Ketika kita dilahirkan, kita juga dalam keadaan bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa, dekat sekali dengan Allah. Sebagaimana baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, tanpa noda dan tanpa dosa. Namun dalam proses perjalanan hidup kita, dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi orang tua, dari orang tua menjadi kakek dan nenek, mulailah kita sebagai manusia ada khilafnya, ada salahnya, ada dosanya, mulai pandai berbohong, mulai pandai berdusta, mulai pandai membangkang ajaran Allah, mulai pandai berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan manusia berbuat salah dan berbuat dosa? Yang pertama, secara internal, dosa datang dari dalam diri kita bernama hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbih. Kata Nabi Yusuf, diriku tidak bisa merdeka dari gejolak nafsu, karena nafsu itu tarikannya ke kiri, nafsu itu dorongannya selalu belok, nafsu itu condongnya adalah kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, yang menyebabkan kita manusia berbuat dosa datang secara eksternal, dari luar diri kita. Ini adalah godaan syaitan, ini adalah bisikan syaitan, dia datang dari luar. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata rajanya iblis, enggak apa-apa saya menjadi makhluk yang terkutuk, enggak apa-apa saya kekal di dalam api neraka, namun ya Rob,
izinkan saya jerumuskan semua manusia masuk ke dalam api neraka. Saya goda manusia dari depan. Kalau enggak berhasil, saya goda dari belakang. Kalau enggak berhasil, saya goda dari samping kanan. Kalau enggak berhasil juga, saya goda dari samping kiri. Bahkan, kata Imam Al-Basri, di dalam rangka menjerumuskan manusia, setan tidak pernah tidur. Setan tidak pernah berdiam diri. Setan tidak pernah beristirahat. Maka oleh karena hawa nafsu dan oleh karena godaan syaitanlah manusia sering kali berbuat dosa. Manusia sering kali berbuat maksiat, membangkang ajaran-ajaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam konteks inilah mengapa Allah persembahkan buat kita Ramadan. Mengapa Allah berikan kepada kita ibadah di bulan suci Ramadan. Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Agar umat Nabi Muhammad ini bersih lagi, suci lagi, tanpa noda dan dosa. Balik seperti di alam ruh, balik seperti di alam rahim, balik seperti ketika dia dilahirkan. Allah kasih kita bulan Ramadan. Allah kasih kita puasa di siang hari, ibadah di malam hari. Agar kita balik lagi tanpa noda. Agar kita balik lagi tanpa dosa. Agar kita balik lagi dalam keadaan suci. Karena kata baginda Nabi, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman, semata-mata mencari ridhonya Allah, maka Allah akan ampunkan semua dosanya. Allah akan maafkan semua kesalahannya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk yang dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Sungguh kami sudah ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah simpan kita di dalam rahim di tempat yang kokoh. Dari air menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging membungkus tulang belulang. Kemudian kita menjadi manusia yang sempurna. Ujungnya adalah summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian setelah itu manusia wafat, manusia meninggal dunia. Dalam surat Al-Mu'minun ini artinya adalah hidup kita di dunia ini cuma berasal dari lobang. Kemana-mana nyari lobang. Dan kemudian semuanya bakal balik ke dalam lobang. Siapapun kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita keluar dari lobang. Kemana-mana hidup mencari lobang. Dan kemudian kembali kepada lobang. Dan ajaibnya hadirin sekalian, tubuh kita manusia dari ujung rambut sampai ujung kuku, semuanya terdiri dari lubang. Dan lubang di dalam tubuh kita ini Allah ciptakan 9 lubang dibuat untuk menganga. 9 lubang dibuat oleh Allah untuk terbuka. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 1 lubang kemaluan di bawah, dan 1 lubang di bawah di belakang. Semuanya berjumlah 9. Dan ajaibnya, semua lubang yang 9 itu semuanya mengeluarkan air, semuanya mengeluarkan kotoran, semuanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Mata mengeluarkan air dan kotoran,
kuping ngeluarin air dan kotoran, hidung mengeluarkan air dan kotoran, mulut mengeluarkan air dan kotoran, kelamin mengeluarkan air dan kotoran, dubur di belakang mengeluarkan cairan dan juga kotoran. Apa yang mau disombongkan oleh kita manusia? Orang kemana-mana cuman bawa tai doang, dari lobang demi lobang, dan kemudian kembali kepada lobang. Dan kemana-mana kita hidup membawa-bawa kotoran, membawa-bawa tai. Maka kalau kita sombong, amatlah keterlaluan hidup kita. Oleh karena kita dari lobang demi lobang, kembali kepada lobang. Dan agar 9 lobang ini terarah, Allah hamparkan kepada kita bulan Ramadan. Allah hamparkan kepada kita puasa di bulan suci Ramadan, sehingga 9 lubang ini bisa terkendali dengan sebaik-baiknya. Kalau nafsu kita kendalikan, kalau syaitan bisa kita tepis, kalau 9 lubang bisa kita kendalikan melalui ibadah Ramadan, maka bersyukurlah hari ini kita sedang beridul fitri. Hari ini kita sedang berlebaran. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Fitrah itu artinya 3. Yang pertama, fitrah artinya asal pertama kejadian kita. Idul Fitri, kita kembali ke asal kejadian kita yang suci. Fitrah juga bisa berarti suci tanpa noda, tanpa dosa. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Maka yang beridul fitri kembali bersih, kembali suci. Fitri juga bermakna agama yang benar. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada agama yang lurus, yang fitrah dan difitrahkan oleh Allah. Maka beridul fitri artinya kita kembali kepada agama yang benar, agama yang lurus, agama Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk yang beridul fitri, kembali bersih, kembali suci, kembali kepada agama yang benar, kembali kepada agama yang lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Hari ini kita juga merayakan Lebaran. Lebaran itu berkaitan dengan tradisi masak ketupat di tengah-tengah masyarakat kita. Karena memasak ketupat itu adalah salah satu strategi dakwah daripada Wali Songo Sunan Kalijogo. Mengapa di saat Lebaran kita makan ketupat? Ketupat dibungkus dengan kulit kelapa. Kulit kelapa bahasa sanahnya adalah jannur. Jannur itu adalah bahasa Arab. Ja'an nur, datang cahaya di hari Lebaran. Kenapa datang cahaya? Kenapa ada ketupat? Kenapa? Karena di dalamnya ada beras yang dijadikan ketupat, yang dijadikan lontong berwarna putih, sehingga ketupat itu berwarna ja'an nur, datang cahaya, karena sudah putih hatinya, karena sudah suci jiwanya. Ketupat, filosofi Jawanya berarti adalah melaku papat. Apa itu melaku papat? Mengerjakan 4 hal di hari Lebaran. Yang pertama adalah lebaran. Yang kedua adalah luberan. Yang ketiga adalah laburan. Dan yang keempat adalah leburan. Maka yang makan ketupat dengan sayur godong, makan ketupat dengan daging semur, rendang dan lain sebagainya, makna pertamanya ketupat adalah lebaran. Berasal dari kata lebar, mendapat akhiran an. Apa artinya? Orang yang makan ketupat itu dadanya luas, jiwanya bidang, hatinya lapang, bagaikan lebaran. Yang kedua adalah luberan. Orang yang makan ketupat itu di dalam dirinya luber, meluap, tumpah-tumpah. Apa artinya?
orang yang berlebaran makan ketupat itu banyak sekali kebaikannya, sehingga ingin mempersembahkan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Ketemu orang kagak kenal, udah bilang mohon maaf lahir dan batin. Kenal aja kagak. Kenapa? Karena luberan. Di setiap rumah kue ngejeprah luar biasa. Kenapa? Karena ini luberan, ingin mempersembahkan kebaikan kepada banyak orang. Mengapa anak-anak kita kalau lebaran pada bawa dompet di pinggangnya? Itu karena anak-anak tahu kita bakal memberikan uang receh, kita bakal memberikan angpau, kita bakal memberikan uang lebaran. Kenapa? Karena ini luberan, meluap-luap kebaikan. Yang ketiga, laburan, sama dengan kapuran. Dulu di tahun 80-an, rumah kita kalau lebaran dicat warnanya putih pakai kapur. Laburan, kapuran, yang koasnya waktu itu dari merang yang terbuat, kalau kagak dari alang-alang, orang tua kita bikin daripada merang padi. Hari itu belum ada apitek, hari itu belum ada duluk, sehingga kemudian orang tua kita ngecatnya pakai kapur. Kapur artinya putih. Maka orang yang makan ketupat harusnya putih jiwanya, putih rumahnya. Dan yang keempat adalah leburan, artinya lebur menyatu. Yang makan ketupat, yang lebaran, nggak ada bedanya orang kaya, nggak ada bedanya orang miskin, nggak ada bedanya pejabat, nggak ada bedanya rakyat. Hari ini lebur menjadi satu, dan itulah hakikat daripada berlebaran. Mudah-mudahan kita yang hadir juga termasuk orang-orang yang berlebaran, berleburan, berluberan, dan juga berleburan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terakhir, sebagaimana seekor ulat hina menjijikkan. Ular bulu udah gatel, kerjaan yang geluget-geluget doang, kerjaannya umen makan doang. Tapi begitu ulat puasa masuk ke dalam kepompong, dia hanya berzikir di dalam kepompong, maka dia keluar dari dalam kepompong menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Sebelum Ramadan ini kita kayak ulat, bahkan kayak ular bedudak, nyosor sana, nyikat sana. Tetapi kita masuk ke dalam kepompong Ramadan, kita puasa di dalamnya. Maka di hari raya Idul Fitri, kita bukan lagi ulat, kita bukan lagi ular bedudak, kita keluar dari dalam kepompong Ramadan menjadi kupu-kupu surga yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat ketika Nabi mau naik ke atas mimbarnya, di tingkat yang pertama Nabi mengatakan amin. Naik ke tingkat yang kedua, Nabi mengatakan amin. Di tingkat yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Kemudian menyampaikan khutbah. Setelah selesai memimpin khutbah, para sahabat bertanya, mengapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Bukankah kami tidak berdoa? Maka Nabi mengatakan, tadi waktu saya naik ke atas mimbar, di tingkat pertama malaikat Jibril turun dan kemudian berdoa, ya Allah, jangan terima puasanya. Ya Allah, jangan terima ibadah Ramadannya, sia-siakan Ramadannya. Anak yang di tanggal 1 Syawal masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian Nabi mengucapkan amin. Di tingkat yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, sia-siakan Ramadannya, jangan terima puasanya. Suami istri yang di tanggal 1 Syawal ini masih marah. Dan yang ketiga, jangan terima ibadah Ramadannya. Saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, kawan dengan kawan, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga yang masih marah-marahan di bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal ini. Mudah-mudahan sebagai anak, kita mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Sebagai suami, sebagai istri, di tanggal 1 Syawal ini sudah selayaknya kita saling mengikhlaskan, saling meridhoi. Dan sebagai saudara, mudah-mudahan kita saling memaafkan.
Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini dan semua anggota keluarga kita, mudah-mudahan termasuk minal aidina wal faizin, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa nahana 'anil kufri wa ibadatil asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. فإن التقوى وصية الله للمؤمنين والمتقين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الخير هذا اليوم والخير قبل اليوم والخير بعد اليوم اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر قبل اليوم وشر بعد اليوم إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidina wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli